Maksud karma pala. Itu hal yang normal, sapa sing nandur bakal ngunduh. Hal yang normal. Cuma akan ngalami orang itu berarti, setiap orang. Hanya ada yang menyadari dan banyak yang tidak menyadari. Itu saja. Dan hukum karma pala itu lebih real daripada real. dosa dan neraka. Real. Ya. Tinggal tergantung. Cuma banyak orang nggak paham dengan karma. Bahwa semua karma itu efeknya buruk. Ya, jelek lah, jelek semua lah ya, karma itu. Karena tidak ada karma baik dan karma buruk. Satu perbuatan ya. Iya. Di mana bedanya karma baik dan buruk? Ketika sampean berbuat baik, maka perbuatan ini bisa masuk ke wilayah karma, juga bisa masuk ke wilayah dharma. Tergantung sampean ikhlas atau tidak terhadap perbuatan sampean. Ketika sampean berbuat baik dan ingin dibalas, maka itulah karma. Itu masuk tidak baik kalau ingin pembalasan itu. Nah iya makanya, sekalipun berbuat baik. Jadi yang dilakukan namanya dharma, dia tidak punya tendensi apa-apa. Tidak punya tendensi apa-apa. Iya kan? Iya. Jadi misalkan ini saya mau ngasih seorang pemulung atau pengemis, tidak ada rasa kasihan. Ya harus kayak ngono tok ae. Spontan aja, Iya, tanpa penilaian apa-apa. Ketika kita memberikan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa penilaian apa-apa, tanpa perhitungan apa-apa, itu dharma. Apakah itu yang dikatakan ikhlas? Iya, kita bisa nyebutnya ikhlas. Tapi kalau sudah ngitung, aku kalau melakukan ini dapat ini, aku kalau melakukan ini karena ini. Spontan itu tanpa perhitungan. Jadi jangan sampai kita berbuat kebaikan atau sembahyang karena mengharapkan pahala. Nah itu udah karma. Karma ya. Iya. Nah, aku tahunya sampai sekarang itu adalah pahala kencana itu bis Surabaya Jakarta. Oh nggak tahu ya, Jakarta Surabaya bis pahala nggak tahu. Orang-orang yang dalam Quran itu dikatakan bahwa Tuhan akan membalas semua perbuatan kita dengan cara yang setimpal. Setimpal itu karma. Nah, kalau ada orang berbuat baik, menolong orang yang sedang celaka, kira-kira balasannya apa? Untuk orang yang berbuat baik karena menolong dalam kecelakaan. Kalau kita ada tendensi, ya kamu akan dibalas lagi setelah kecelakaan dulu. Nah, betul. Soalnya ya gak bilang. Nah, tapi kan repot. Orang mesti ada rasa iba itu kan ada. Ini makanya mudah loh bentuk. Makanya hati-hati ketika kita menolong yang semacam itu, periksa dulu. Ini tendensinya kemana nih? Bersih atau tidak? Kalau ternyata dia nggak bersih, akan berefek karma. Nah, kita ngemis, kasih pengemis, masa kita jadi pengemis dulu lagi dikasih duit gitu. Kacau. Ya, kalau ya kebanyakan orang kan gitu. Wah, saya menjadi pemberi. Supaya kelak saya akan diberi ya. Tapi kan harus jadi pengemis dulu. Mendingan pergi ke nightclub gimana kalau saya memberi. Makanya SPG. hati-hati. Jadi hati-hati dalam kita berbuat baik. Berbuat baik harus betul-betul bersih. Bukan didorong oleh siapapun dan apapun. Kalau kita salah, maka karma yang akan kita dapatkan. Dan sulit untuk menyelidiki keadaan hati kita pada saat kita melakukan kebaikan. Susah untuk begitu atau membedakan antara yang dikatakan welas asih. Kan mesti ada orang timbul, wah sakno yo, tak kei. Kan mesti ini realitanya gitu. Maafin saya bukannya mendebat yang gitu, tapi timbulnya orang memberikan sesuatu pasti karena kasihan iba. Itu kalau mau nyelidiki mau nyelidiki lebih dalam pasti ada tendensi. Loh lah ya itu kan di situ. Dan itu yang saya maksud di situ. Itu udah karma itu. Wah ngeri sekali kalau karma. Lah ya, mendingan aja ndelok wong tabrakan apa nulungi kan. Jadi gak usah nulungi gitu loh. Ada orang minjemin uang. Kenapa? Ya nanti kalau suatu saat saya nggak punya uang ada yang minjemin. Ya temenan. Akhirnya nggak punya uang sampai ada yang minjemin. Ya cuman susah kita punya kan
repot gitu. Karena semua dasarnya pasti iba tadi itu. Orang memberikan sesuatu karena iba dan kita merasa harus layak berbuat seperti itu. Apa itu misalkan terjadi bencana alam kan sakno gandhe omah, aku bantu kan mesti itu dulu yang timbul rasa iba itu. Kalau Hyang apa itu bukan manusiawi. Iya, kalau Hyang melakukan segala sesuatu spontan. Misalnya Hyang melihat orang jatuh, Hyang nggak perlu menolongnya. Padahal orang lain mungkin harus menolongnya, Hyang tidak. Kenapa? Kalau Hyang menolongnya sama dengan menunda pengetahuan yang harusnya dia dapatkan saat ini. Iya, karena kalau yang menolongnya kan menunda. Karena kejadian itu akan tetap terjadi buat dia. Itu Hyang loh ya. Tapi dan ngomong pada manusia pada secara tapi kenyataan yang terjadi seperti itu. Hukum karma seperti itu. Bukan pendapat lagi. Nah, tapi ini apa yang ini yang diutarakan yang itu tidak semua orang itu akan sependapat. Itu kan pikiran terserah. Nah, ya. Pikiran... Enggak, ini yang saya maksud. Karena orang pasti cenderung mesake. Ono wong tua tak tuntun. Itu namanya pikiran. Nah, ya tadi. Makanya kalau kita berbicara masalah karma sudah lain. Ini kalau bicara tentang perbuatan beda. Dan maksudnya dalam prakteknya itu tidak namanya perbuatan. Tapi kita berbicara tentang bagaimana efek. Ya, itu dampak daripada apa yang kita lakukan itu tadi. Karena untuk menyelidiki lebih dalam ke sana, kita harus betul-betul menyelidiki bagaimana keadaan hati kita. Bersih atau tidak, punya tendensi atau tidak. Nah sekarang gini, aku ngalami loh ini kecelakaan. Ini ada orang yang melihat saya, tidak tahu tangan kau dilihat. Wah, aneh Pak Joko, udah mati 2 kali, kan bingung saya gitu kan ya. Oh, apa ini? Dan saya itu memang pernah hancur total kendaraan saya. Ya toh, aku gak mati. Saya lihat sendiri, saya muter masuk jurang sama istri saya, sama adik saya. Yang pertama sama istri saya. Orang semua anggap saya mati. Terus aku ditulungi wong. Nah, wong kan mesti ngesakno mbek aku kan, otomatis. Terus piye gitu tuh? Ya itu urusannya dia. Yang penting yang sampai ditulungi ya apa ini? Yang penting yang harus sampai cermati adalah kenapa sampai mengalami itu. Nah, ini memang saya terjadi. Terjadi mungkin dari ucapan saya. Ini suatu pengalaman. Ini coba dianalisis mbek Hyang. Sekarang begini. Aku lagi belajar biasa tuh. Orang belajar karate kalau masih cetekan kan pengen jajal. Iya toh? Nah, saya juga. Ini salah satu orang tuaku. Ceritanya mertua saya itu orang agamais. Disandet uang ceritanya. Padahal mertua saya itu tidak suka sama saya karena aku gak sembahyang. Gak mlebu masjid. Saya masuk masjid karena pengen dapat anaknya. Jadi saya rajin di masjid supaya begitu dapat anaknya, aku udah nggak ke masjid lagi. Nah, makanya mangkel. Terus ketika telepon mbak anaknya, ini ibunya kan mertua saya, oke lah punya sebagai kepala BU, dia orang yang sakit istrinya. Mertua saya perempuan. Saya katakan, saya duduk karena kalau orang Jawa kan katakan tega lorone gak tega mati nih. Gak tega mati nih kan. Sudah. Kan saya bilang loh, katanya udah percaya sama Tuhan ya. Minta tolong sama Tuhan kok minta sama saya. Ya namanya istri, ya saya ke sana. Saya lihat ya sudah, nanti kalau disantet lagi kan saya tidurnya kan di sini. Mbak dukune kono disuruh tidur di sini, nggak boleh di tempat tidur. Nah, ya udah, tempat tidurnya dipasang lagi. Nanti kalau disantet lagi biar saya yang mati. Loh, besok saya pergi balik mobil saya itu sama istri saya. Loh ya aneh, saya ini cekot. Jadi mobilnya itu naikin tangan saya, bojoku loh beset sedikit atau tidak. Berarti kan dipukulkan saya berarti. Berarti itu karena ilmune wong iku sing nyandet apa karena ucapan saya? Ya otomatis ucapannya sampean. Jadi bukan ilmunya orang itu berarti. Iya. Mandi omongane. Iya, ya sampean mendapatkan apa yang sampean dapatkan. Orang itu tetap ngirim, tapi sampean sudah menyimpangkannya. Saya kejungkal tapi aku gak mati. Nah disitulah. Tapi istri saya nggak luka, sedikit pun tidak luka. Iya. Karena dalam karma kadang-kadang kita hanya
diberi pengalaman untuk menyaksikan sehingga kita tidak lupa. Itu namanya bersaksi ya. Bersaksi, menyaksikan. Menyaksikan. Jadi bersaksi itu harus real, dan menyatakan. Dia mengalami kecelakaan itu tapi dia selamat. Karena dia punya apa? Punya karma yang enggak ke arah sana. Dia hanya ingin, karena karma yang apa yang terjadinya karma itu karena dia hanya enggak pengen bukti. Satu contoh, ini contoh real ya. Yang tuh pernah di Bali, yang tuh punya di rumah yang itu ada anjing kecil. Itu anjing liar banyak anjing liar yang kadang-kadang tidur di sekitar rumah ya. Nah, anjing kecil ini suatu ketika bikin orang celaka. Kebetulan dia nyebrang pada saat ada motor lewat. Nah, ada seorang wanita celaka gara-gara anjing kecil ini nyebrang. Apalagi itu di daerah turunan, tahu turunan? Ya. Gini. Ya. Nah, ini lewat kan otomatis kecelakaannya ya. Jadi nah, ketika Hyang turun melihat kejadian itu, anjingnya selamat. Tapi dalam diri Hyang menyalahkan anjing. Wah, gara-gara anjing ini dia menyalahkan anjing. Ya. Dan Hyang tahu bahwa ini akan diperlihatkan pada Hyang. Ya. Hyang seolah-olah harus melihat bukti yang salah anjing atau bukan. Ya. Nah, di lain waktu mungkin nggak sampai sebulan, ya. Saya digonceng oleh teman saya atau murid saya yang namanya Mas Yadi, Awe-Awe. Ya. Dan untuk Awe-Awe ini juga punya pengalaman khusus sehingga dia harus mengalami karma kolektif dengan dia. Ya. Mengalami kejadian yang sama. Bersamaan. Tapi dia pada saat kejadian itu dia seperti ngeblank. Dia memang kalau naik sepeda motor, kerasnya luar biasa. Keras. Ya, dan saat itu Hyang sama sekali tidak bisa mengingatkan dia. Dan Hyang seperti mau ngomong tuh seperti nggak bisa. Hyang tahu ini akan terjadi kecelakaan ini. Hyang tahu, tapi Hyang nggak bisa berkuasa apa-apa. Nah, kebetulan ada anjing lewat. Ada yang tuh udah sering kali wanti-wanti kalau di jalan, apalagi di Bali namanya anjing itu banyak berseliweran. Nah, ini anjing lewat. Anjing sudah melewati dia di depan, mau nyebrang. Tapi pada saat nyebrang ternyata di sini ada mobil. Balik lagi kan? Nah, pada waktu baliknya ke mobil ke motornya. Nah, dia menghindar, meleset. Cus. Dia terseret sampai 4 meter. Tapi Hyang terbang. Terbang 6 meter di depannya dia. Dan Hyang langsung berdiri tanpa ada luka sedikit pun. Orang-orang menyebut Hyang ajaib. Karena Hyang lebih jauh terlemparnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang namanya Mas Yadi sininya habis. Habis di sini. Sini habis. Sini habis. Ini habis nih. Dan dia nggak sadar sampai 2 hari. Tapi nggak sadar ini yang ngeblank, tapi orangnya. Jadi yang naikkan sepeda motor, yang betulin, yang ini, akhirnya yang di situ yang ini, yang akhirnya tahu ternyata yang salah bukan anjingnya, yang salah manusia. Manusia diberi kesadaran oleh Tuhan agar dia menyadari di mana dia berada, sadar akan lingkungan. Anjing, yang namanya anjing, dia tidak punya pengetahuan apa-apa. Cara berpikir ya Kak. Iya, maka dia nyebrang menurut keinginannya saja, instingnya. Nyebrang ya, insting. Iya, dia nggak tahu kalau pada waktu nyebrang ada orang. Nah, dia nggak berpikir kan. Disitulah yang diberi bukti bahwa yang salah bukan anjing. Harusnya manusia lah yang harus selalu waspada dalam setiap perjalanannya. Jadi yang diberi pengetahuan di situ. Nah, gara-gara yang menyalahkan anjing. Jadi hati-hati kita ada mengatakan sesuatu, menilai sesuatu, menyebut sesuatu. Kita akan mengalami. Dan banyak orang yang mengalami kecelakaan, dia nggak tahu ini penyebabnya apa.
Dan seringkali disebutnya takdir Tuhan. Nah, Tuhan dijadikan kambing hitam. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak, Tuhan. Iya. Ya kan? Gitu. Nah sekarang kalau apa-apa diserahkan, semua coba dan serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau enaknya punya anak, buang aja, nanti kan Tuhan yang ngasih susu. Iya. Nah itu, disitulah perlunya kita pengetahuan spiritualitas itu di sana, agar semuanya itu cerah. Sebenarnya spiritualitas itu larinya kemana sih? Kesadaran loh kalau salah. Itu sadar untuk mencapai suatu kesadaran. Kalau kita melihat spiritualitas, ajaran spiritualitas itu menyadari segala sesuatunya itu. Ya, agar kita mampu sadar, mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Dalam keadaan bersih, tanpa prasangka dan tanpa praduga apapun. Dan bisa menerima apa yang namanya siklus itu sendiri. Ya dengan sendirinya. Yang namanya siklus itu banyak. Ya. Jadi spiritualitas adalah jalan kembali. Sedangkan agama itu merupakan berangkat. Orang belajar agama berarti baru berangkat. Ya seperti anak baru lahir diajari sama Nah itu namanya baru berangkat. Berangkat untuk menjalani kehidupannya. Tapi dia menggunakan alat, sarana. Nah sarananya adalah pikiran dan bahasa. Nah pada akhirnya pikiran dan bahasa itu menjadi perangkap. Kemudian manusia terperangkap oleh pikiran dan bahasanya. Berarti yang merangkap manusia itu terjerambat itu karena pikirannya. Pikiran dan bahasa. Nah makanya dan penafsiran kan dari semua pemahaman, keyakinan, pengetahuan, semuanya itu membuat perangkap buat kita. Oleh karena itu spiritualitas adalah jalan kembali dengan cara membersihkan, menghancurkan semua perangkap-perangkap tadi. Jadi spiritualitas itu hal yang mudah, hal yang jelas, tapi tidak semua orang mampu. Dan banyak orang yang banyak berbicara tentang spiritualitas. Itu spiritualitas yang macam-macam definisinya itu nggak jelas. Spiritualitas yang sebenarnya jadi belajar adalah, jadi orang baik itu nggak gampang ya. Nggak gampang. Nggak gampang. Begitu. Orang yang berbuat baik adalah orang yang tidak sadar bahwa dia telah berbuat baik. Ketika dia sadar bahwa dia telah berbuat baik, belum berbuat baik. Jadi melakukan sesuatu kebaikan itu ojo dipikir. Gitu. Jangan dipikir, jangan disadari. Jangan disadari. Di situ. Tapi kan kebanyakan orang kan melakukan sesuatu kebaikan kan itu pengen, untuk anak-anak nggak apa-apa untuk pengen diakui ya. Nah itu untuk pengakuan anak-anak. Untuk umumnya. Makanya dalam agama memang harus itu untuk anak-anak. Tapi di kemudian hari anak-anak diajari kalau bisa kamu berbuat baik tanpa ada pamrih apa-apa. Lakukanlah kebaikan tanpa pamrih. Ini selanjutnya. Tapi untuk anak-anak memang harus ditunjukkan kamu harus berbuat baik. Kamu harus begini. Itu untuk anak-anak. Kalau enggak sampai coba anaknya sampai enggak diajari apa-apa. Kira-kira bisa menghormati sampean. Kira-kira takut sampai sampean. Kira-kira bisa ngikuti. Tapi nek orang di birokrat mau kerja ngapi pemimpin kan ben pangkatnya muda. Nah kamu terus gimana? Apakah kita ngajari anak seperti itu? Enggak. Ya enggak, karena ini kan kenyataannya kan begitu. Makanya hal-hal yang munafik seperti itu juga harus kita hindari. Jangan ajari anak-anak kita untuk bersikap munafik. Ya kalau bicara gitu, aku juga mengalami suatu hidup yang idealis ya. Tapi kamu nggak pangkat. Loh ini kenyataan. Naik pangkat di mana? Di wilayah duniawi atau di wilayah? Ya jelas di wilayah duniawi. Duniawi akhirnya apakah gencet terus. Nah itu. Terus akhirnya saya harus merubah ini. Saya kalau nggak merubah ya stagnan saya. Makanya arah kehidupan orang tidak bisa meraih dua-duanya. Itu kalau sampean ingin mengejar bayangan, nggak mungkin sampean dapat matahari. Ya jelas bayangan dikejar nggak bakal bisa toh. Iya. Nah orang yang sampean kejar kan dua-duanya. Kehidupan kehidupan rohani juga kehidupan jasmani. Enak di wilayah rohani, enak di wilayah jasmani. Tapi salah. Kita seolah-olah harus mengejar dua-duanya, tidak mungkin. Nah sekarang ajaran agama kan gitu, dunia akhirat harus kamu
ikuti. Yang ngajari kan masih guru anak-anak. Nah, guru anak-anak terus Guru TK. Dan itu memang untuk anak-anak, guru TK, untuk TK. Jadi kita harus pahami itu untuk anak-anak, kemampuan anak-anak di sana. Tapi ngomong nih masjid di balen botol. Tahu nggak Mbak? Kalau di masjid dilempar botol itu batu merah. Kalau kita bicara seperti ini di masjid bisa